Halo, selamat pagi rekan-rekan peternak. Jadi di video kali ini saya mau update perkembangan peternakan ayam saya yang sudah kurang lebih 2 bulan ya semenjak video pertama saya upload. Saya belum ada update lagi dan sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ya. Jadi kalau di video sebelumnya ya, video pertama saya yang kandang sebelah sini itu tadi letaknya di sebelah sini nih. Cuma saya rubah desainnya, layoutnya supaya lebih luas. Jadi dari sebelah sini saya pindahkan ke sini ya. Yang ini kandang baru, ini baru dibuat. Terus ini kandangnya saya geser-geserin ke sebelah sana. Ini layoutnya saya pindah seperti itu ya. Dan ini adalah kandang yang dibuat dengan bahan ala kadarnya ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video sebelumnya itu teman-teman bisa tahu nih bentukannya enggak seperti ini gitu, dan hasilnya seperti ini dengan kita lihat pakai ya barang-barang sisa lah gitu ya, trepek-trepek sisa, kayu-kayu yang sisa, dibuat hasilnya seperti ini gitu. Oke, itu untuk masalah kandang. Nah, sekarang saya mau kasih update nih. Teman-teman mungkin kalau di video sebelumnya lihat, ini tuh kandang tuh penuh, banyak ayamnya. Tapi sekarang ayamnya nggak ada. Kemana ayamnya? Nah, jadi kurang lebih 2 bulan itu saya melihat nih perubahan ayamnya, apa sih yang menyebabkan ayam ini kuat atau bisa bertahan seberapa banyak. Nah, selama 2 bulan itu makanya saya hampir tidak membuat video dan hanya fokus ngeliat ini perkembangan ayamnya seperti apa gitu. Nah, hasilnya kurang lebih ada 40-an ya, kalau nggak salah saya bilang di video sebelumnya itu ada 40 ayam, dan hasilnya dari 40-an ya kurang lebih itu tersisa ya, ada tersisa berarti tidak banyak nih dari 40, sisa mungkin 35, 38 enggak. Ternyata setengahnya itu mati. Matinya itu berjenjang gitu. Jadi enggak 2 hari, 3 hari, enggak. Cuma ada yang udah sebulan akhirnya mati juga gitu. Ada bahkan yang sudah besar, kalau kalian lihat nih, ada ayam yang seperti ini. Nah, ada juga yang seperti ini juga mati sama ya. Jadi totalnya dari 40 lebih ya, kurang lebih itu tersisa hanya 16 ekor saja. Jadi dari 40-an lebih ayam, sisa 16 itu saya pindahkan ke kandang pembesaran seperti ini ya. Jadi masing-masing sudah saya isi. Di sini 5 sebelah kiri, yang tengahnya ini ada 3 ya. Ini ada 3, terus yang sebelah kanannya nih ada 5. Dan untuk sisanya dari 16 itu di luar gitu ya. Seperti contohnya ayam ini ya. Ini harusnya adanya di tengah gitu kan. Cuma saya lepas karena suka berantem ayamnya gitu. Nah, jadi total dari 40 sisa 16 gitu, dengan kandang-kandang seperti ini. Nah, dari sini saya mulai belajar nih. Memang kalau kita mau berternak yang agak lebih baik lah dengan yang sebelumnya yang saya punya ya. Yang kalau kemarin kan saya ternak dari ayamnya sudah menetas, terus diremin sama induknya, ditaruh di kandang gitu kan. Nah, itu bisa berkurang banyak, itu apa sih gitu penyebabnya? Nah, penyebabnya itu satu adalah anak-anak ayam ini bisa keinjek-injek sama induknya dan mati. Nah, yang kedua adalah masalah kesehatannya mereka. Kalau saya lihat ya, dengan mereka bareng sama induknya itu ada sebagian kecil, nggak besar ya, cuma salah satu faktornya itu juga kesehatan mereka. Jadi mereka kayak lemas kayak gitu tuh saya lihat, padahal mereka udah sama induknya gitu kan. Nah, jadi dua faktor itu juga cukup mempengaruhi untuk saya ya. Terutama yang paling besar adalah ketika ada induknya, anak ayamnya sudah mulai besar, itu keinjek-injek gitu, dan pada mati karena keinjek sama ayamnya. Alhasil udah, mereka itu pada saya lepas induknya, lalu saya pisah dengan induk. Nah, ketika saya pisah dengan induk ya, dia dikumpulin
di satu kandang atau beberapa kandang mereka itu saya tidak pasangin lampu nih. Jadi pada saat malam tuh kadang mereka kan ngumpul ya karena dingin. Dan itu juga sama, mati lagi kena dempet-dempetan sama teman-teman ayam yang lain gitu. Sehingga pada mati. Makanya dari 2 bulan kemarin saya coba melihat-lihat gimana sih kalau kita berternak ya dengan seperti ini aja. Apakah ayam ini akan berkembang atau ayam ini akan hidup? Ya pasti bisa hidup gitu. Cuma populasinya dari yang saya miliki kemarin itu hampir setengahnya itu mati ya, dengan faktor yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga saya berpikir bahwa wah, saya nggak bisa nih kalau memang saya pengen belajar dan mencoba menekuni gitu. Saya harus buat kandang yang baik gitu, yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Jadi akhirnya saya buat kandang seperti ini gitu ya, kandang box gitu, jadi buat anakan ayam. Nah, dari situ saya mulai belajar lagi buatin kandang yang bagus, terus mulai lagi nanti pasang-pasang lampu supaya perkembangannya bagus. Nah, dari 40 itu saya pisahkan ya. Dan kebetulan ada lagi nih ayamnya bertelur dan ya ini salah satunya hasilnya ya. Ini salah satu, ini juga ada hasilnya gitu. Ini adalah setelah melihat dari 40 itu banyak yang mati, akhirnya ya udah saya pisah-pisahin aja deh kayak gini nih. Ini tapi sudah umurnya sudah besar ya, udah sebulan lebih deh. Cuma yang kemarin itu kan saya telat misahin, akhirnya banyak yang mati gitu. Jadi buat temen-temen kalau misalnya ingin melihara ayam ya, ini bukan jadi pekerjaan yang tetap gitu ya, atau yang pemula kayak saya benar-benar baru mulai dan resikonya kita banyak yang nggak tahu dan modalnya seberapa besar ya. Buat saya sarannya adalah ketika kamu ingin mulai bikin kandang, coba bikin kandang yang baiklah atau yang bagus supaya hasilnya maksimal. Karena supaya kita nggak kaget nih, kita sudah ada ayam banyak anaknya gitu terus tiba-tiba mati. Biasanya kan kalau kita yang pemula itu kan langsung ayamnya pada mati, jadi males gitu kan. Nah, saran saya buat aja kandang yang bagus atau yang baik gitu ya. Contoh kayak kandang seperti ini, kita bikin lampunya gitu kan. Nah, walaupun sebenarnya ini juga saya belum set lampunya gitu. Baru saya bikin penutupnya aja seperti ini, kandang boxnya. Cuma nanti akan saya buat gitu. Nanti akan saya review juga untuk kandang box ini. Nah, jadi buat pemula kalau pengen benar-benar belajar, mungkin dengan kandang seperti ini boleh nggak atau bisa nggak gitu, akan hidup nggak? Ya akan hidup gitu. Cuma saya mau nekenin nanti teman-teman jangan kaget kalau misalnya bikin kandangnya ya dengan ala kadarnya. Nanti juga ada kemungkinan besar populasi ayamnya akan banyak yang mati gitu. Tapi ada juga dengan kandangnya salah kadarnya gini, ada juga yang tetap banyak kok yang hidup, ada. Karena saya dulu juga pernah melihara ayam nggak pakai lampu di kandang ala kadarnya, bahkan ya di ngampar seperti aja gitu, nggak ada kandang, malah mereka banyak juga yang hidup gitu. Jadi memang melihat satu lagi lingkungan kalian itu juga mempengaruhi ya. Kebetulan di tempat saya faktor selanjutnya adalah tikus ya. Di sini itu banyak sekali tikus dan seringkali saya melihat ayam saya itu kayak tiba-tiba itu lehernya kalau saya lihat udah jadi bangke, itu udah mau putus gitu kan. Terus kadang daging bagian perutnya itu kadang udah sobek gitu, kayak digigit tikus gitu, masuk ke dalam sini. Nah, itu faktornya tuh, faktor ketiga kalau nggak salah ya. Seperti itu tuh buat teman-teman. Nah, jadi dengan pengalaman itu saya belajar lagi bahwa oke, next stepnya saya akan buat kandang yang lebih baik supaya hasil dari anakannya ini hasilnya lebih bagus gitu. Oke, paling
itu aja ya update-nya buat teman-teman. Dari ayam saya yang kurang lebih 40 ternyata hanya sisa 16 gitu ya, sisa 16 aja. Dan akhirnya ya saya merubah pola untuk berternak seperti ini gitu. Paling itu aja teman-teman videonya untuk saat ini. Next saya akan bahas setelah saya melakukan perubahan dari video pertama apa aja yang terjadi. Oke, paling itu aja. Thank you teman-teman yang udah buat nonton. Salam sukses buat kita peternak pemula, tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih.